pendidikan karakter kepemimpinan. Baik, berbicara tentang karakter, di sini dapat kita definisikan sebagai nilai-nilai kebajikan. Tahu nilai kebajikan, mau berbuat baik, dan nyata berkehidupan yang baik, yang tertanam dalam diri dan terwajibkan dalam perilaku. Itulah suatu definisi singkat tentang karakter itu sendiri. Nah, sekarang kita ingin membahas bersama-sama tentang karakter kepemimpinan. Tadi setelah kita lihat video yang tayangkan bahwa istilah bos dan leader itu berbeda. Ya, nanti kita jelaskan nanti bagaimana pemimpin dan kepemimpinan itu. Ya. Istilah karakter pertama-tama dikemukakan oleh Thomas Dicona. Dia memakai konsep karakter baik. Konsep mengenai karakter adalah suatu kehidupan berperilaku baik, penuh dengan kebajikan, yakni berperilaku baik terhadap pihak lain, termasuk berperilaku baik terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, manusia dan alam sekitarnya. Nah, sehingga dengan berperilaku seperti itu, kita ingin mau melihat bagaimana perilaku seorang pemimpin di dalam memimpin suatu organisasi atau suatu kelompok masyarakat. Ya. Pada dasarnya atau kodratnya manusia itu adalah makhluk individu dan makhluk sosial bermasyarakat. Menurut Aristoteles disebut sebagai zone politician. Makhluk sosial atau bermasyarakat menjadi kodratnya tidak bisa hidup dengan sendiri karena hampir sebagian besar tujuannya dapat saja terpenuhi bila manusia itu berhubungan dengan manusia yang lain. Jadi dengan kata lain bahwa kehidupan manusia itu mencapai suatu tujuannya tidak akan mungkin dapat tercapai secara person pribadi tanpa dibantu dengan orang lain. Yeah. Besar di sini dapat kita lihat bahwa hampir sebagian besar tujuan manusia itu dapat saja terpenuhi bila manusia itu berhubungan dengan manusia yang lain. Dalam usahanya untuk bermasyarakat, manusia membentuk suatu kelompok atau berorganisasi untuk mencapai suatu kepuasan, baik lahir maupun batin, serta diiringi dengan peningkatan diri. Kelompok atau organisasi itu kemudian menjadi himpunan manusia dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada definisi tentang organisasi yang sangat sederhana, yaitu tempat dilakukannya suatu kerjasama antara satu orang atau dua orang untuk mencapai tujuan. Di dalam organisasi itu mencapai tujuan itu perlu ada pemimpin yang mampu mengarahkan bawahan, yang mampu membimbing bawahan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam suatu organisasi atau kelompok. Gaya dan proses kepemimpinan seseorang menentukan tercapai tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dibahas apa itu kepemimpinan. Teori kepemimpinan dan jenis, tugas maupun fungsi serta tipe atau gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi atau kelompok. Di sini adalah kita akan bisa menilai seorang pemimpin yang punya karakter atau tidak. Ya. Pemimpin dan kepemimpinan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pemimpin adalah seorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang untuk mengarahkan usaha bersama guna mencapai sesuatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
beberapa definisi kepemimpinan yang perlu saya kemukakan di sini seperti apa yang telah disampaikan oleh Guattari. Ya, kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain untuk secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian menurut Sutisna, definisinya kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Dalam hal berbicara tentang kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain untuk bisa bekerja sama, di sini dibutuhkan suatu karakter yang baik. Jangan sampai seorang pemimpin yang ingin mempengaruhi bawahannya untuk bekerja sama, tetapi dia melakukan satu hal yang sangat menyinggung perasaan orang lain. Sehingga terjadilah ketidakharmonisan di dalam suatu organisasi antara pimpinan dan bawahan. Kemudian, menurut Ralph and Stockdale, kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan sekelompok orang yang terorganisasi dalam usaha mereka menetapkan dan mencapai tujuan. Kemudian menurut Sutarto, kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi di sini menghendaki suatu seni bagaimana caranya mempengaruhi orang lain sehingga orang lain yang kita sebagai bawahan kita itu bisa bekerja sama, diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Kemudian menurut Wahyu Sudijo, kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu yang melekat pada diri seseorang, pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian atau personality, kemampuan atau ability, dan kesanggupan atau capability. Kepemimpinan juga sebagai rangkaian kegiatan atau aktiviti pemimpin yang tidak bisa dipisahkan dengan kedudukannya atau posisinya sebagai suatu pemimpin di dalam suatu organisasi. Pun gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah proses antar hubungan atau interaksi antara pemimpin, perilaku, dan situasi. Jadi berbicara tentang kepemimpinan di sini, ada suatu proses, ada 3 hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu proses interaksi antara pemimpin dan pengikut dan situasi. Jadi kalau demikian, secara umum kepemimpinan itu adalah suatu ilmu dan seni mempengaruhi orang atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan yang diinginkan pihak lain. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata kepemimpinan dan kekuasaan itu tidak sama. Ya, namun di dalam praktiknya, ya, kekuasaan itu pendekatannya selalu melakukan suatu pendekatan yang bahwa saya ini berkuasa. Kalau kepemimpinan tidak, tergantung kepada perilaku yang bersangkutan atau gaya kepemimpinan yang bersangkutan.
Kemudian perbedaan antara pemimpin dan kepemimpinan. Kita lihat dulu perbedaannya. Pemimpin adalah suatu lakon atau peran atau ketua dalam sistem, dalam suatu organisasi atau kelompok. Sedangkan kepemimpinan adalah merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang-orang lain agar bekerja guna mencapai tujuan dan sasaran. Ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa pemimpin itu adalah suatu lakon atau peran dalam satu organisasi. Tapi belum mutlak dia bisa menjadi kepemimpinan yang baik. Ya. Karena kepemimpinan sendiri merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar bekerja guna mencapai tujuan dan sasaran yang sama. Bila dilihat dari tugasnya, pemimpin mempunyai tugas sebagai berikut. Nah, tolong adik-adik bisa dicatat tentang tugasnya pemimpin. Antara lain, mengantarkan, B, mengetahui, C, mempelopori, D, memberi petunjuk, E, mendidik. Kata mengantarkan di sini boleh dikategorikan sebagai mampu mengarahkan bawahan, mengantar kepada yang telah ditentukan sesuai dengan sasaran yang mau dicapai. Kemudian mengetahui di sini betul-betul orang yang bertugas itu harus bisa menguasai tugas pokok dan fungsinya. Sebab di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan, kalau orang-orang di dalam organisasi itu tidak mengerti tentang tugas pokok dan fungsinya, jangan harap bahwa tujuan organisasi itu bisa dicapai dengan sebaik-baiknya. Kemudian, melopori. Artinya pemimpin itu selalu menjadi pelopor pada suatu organisasinya. Ya. Kemudian memberi petunjuk bagi bawahannya agar supaya bawahan itu bisa terarah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian mendidik. Ya. Mendidik dalam arti yang luas, boleh juga bahwa pemimpin itu selalu berpikir bagaimana supaya para bawahan itu bisa kualitasnya lebih bagus. Nah, tingkat SDM-nya bagaimana untuk ditingkatkan. Jadi perlu pelatihan mungkin, perlu pendidikan diberikan kepada mereka agar supaya untuk melaksanakan tugasnya bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian F, memberi bimbingan dan penyuluhan. Ya. Kemudian menggerakkan bawahan. Adapun fungsi utama bagi pemimpin, tadi di atas ada tugas, sekarang kita bicara tentang fungsi. Ya. Fungsi bagi pemimpin yaitu, kalau menurut Davis Crane dan Richards, berpendapat bahwa fungsi utama daripada pemimpin itu adalah perencanaan. Kemudian pelaksana. Kemudian C, tindak hati. D, penyusun kebijakan. Dan E, wakil kelompok keluar. Artinya, fungsi daripada pemimpin itu, kalau ada hal-hal yang mau dikoordinasikan dengan pihak organisasi lain, di luar organisasi sendiri, maka pemimpin itu bisa mewakili organisasinya untuk berkoordinasi dengan organisasi yang ada yang lain. Kemudian F, pengawas dan pengendali pertalian-pertalian di dalam kelompoknya. Nah, disinilah pengendalian penting sekali agar supaya apa yang direncanakan kemudian sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Sebab banyak organisasi bagus sekali perencanaannya, tapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang direncanakan.
Pelaksana hukuman dan pujian. Artinya fungsi seorang pemimpin itu kalau bawahannya melakukan suatu kebaikan, maka tidak ada salahnya kalau pimpinan itu memuji bawahannya itu di hadapan orang banyak. Artinya mengajak kepada bawahan itu untuk bisa merasa bangga, dimotivasi, sehingga dia bisa melaksanakan tugasnya lebih baik lagi. Kemudian kalau dia melakukan suatu kesalahan, maka harus diberikan sanksi kepada mereka. Ya, sanksinya di sini bermacam-macam. Tidak mungkin akan bisa dilakukan suatu sanksi yang berat. Mungkin peringatan dulu, dua kali peringatan secara lisan dan tertulis, 3 kalinya baru diberikan hukuman yang berat. Ya, seperti itu. Kemudian pemimpin itu fungsinya melerai bawahannya yang bersengketa. Artinya di dalam organisasinya itu sering dijumpai antara anggota organisasi itu ya, terjadi suatu persengketaan, kesalahpahaman. Maka salah satu fungsi daripada pemimpin itu bagaimana melerai, memberikan pengarahan kepada kedua belah pihak sehingga tidak terjadi namanya sengketa yang berlanjut. Kemudian pemimpin itu fungsinya menjadi suri toladan terhadap bawahannya. Inilah yang menjadi masalah sekarang. Karena banyak para pemimpin negara kita ini yang tidak mampu menjadi suri toladan terhadap bawahannya. Di mana-mana terjadi korupsi dan sebagainya. Di mana-mana terjadi suatu kekerasan di dalam organisasi. Ini yang sering terjadi. Nah, kalau seorang pemimpin yang baik harus mampu menjadi suri toladan terhadap bawahannya. Kemudian M sebagai lambang suatu kelompok. Ya, artinya kalau organisasinya itu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan, maka pemimpin itu bisa menjadi lambang suatu kelompok. Bahwa justru dengan pemimpinnya si A, maka organisasinya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian N sebagai penanggung jawab. Ini juga yang penting diperhatikan bagi seorang pemimpin. Fungsinya tidak boleh dihiraukan tentang penanggung jawab itu. Jangan justru seorang bawahannya bersalah lalu dia lepas tangan. Diharapkan di sini kalau memang pemimpin itu punya karakter yang baik, sekurang-kurangnya dia harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang dilaksanakan oleh bawahannya itu. Ya, karena suatu keputusan yang baik manakala diambil keputusan bersama dengan para anggota organisasi. Kemudian tokoh bapak. Sebagai tokoh bapak, seorang pemimpin berperilaku sebagai tokoh bapak. Artinya yang bisa diikuti, yang bisa didengar, yang bisa membimbing, dan lain sebagainya. Kemudian P, pemimpin itu fungsinya sebagai kambing hitam. Artinya keadaan terjadi, kesalahan seorang bawahan justru dilemparkan kepada seorang pemimpin. Pemimpin seperti ini tidak perlu terlalu risau, tidak perlu terlalu takut kalau ada hal tersebut yang ditemukan. Ya, karena memang ya bahwa apa atasan itu ya selalu bisa jadi kambing hitam bagi bawahannya atau kepada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah pencinta ideologi bagi kelompoknya. Ide-ide maupun saran maupun pendapat-pendapat ya agar supaya pemimpin itu bisa menjadi ideologi, menjadi pemahaman terhadap kelompoknya. Nah, itu fungsi. Nah, sekarang bagaimana tanggung jawab pemimpin itu? Tanggung jawab seorang pemimpin ada 2 tahap. Pertama, kewajiban untuk menyelesaikan tugas. Kedua, mempertanggungjawabkan kepada atasan atau kepada menyelesaikan kewenangan itu mengenai hasil yang telah dicapai. Jadi, seorang pemimpin itu kewajibannya untuk menyelesaikan tugas. Artinya bahwa
penyelesaian tugas ini tidak berarti bahwa pemimpin sendiri itu yang akan menyelesaikan sendiri tugas-tugas yang ada pada organisasi itu. Tetapi bagaimana kemampuannya seorang pemimpin itu mendelegasikan tugas-tugas itu kepada bawahnya sehingga tugas itu bisa selesai dengan baik. Nah, kemudian dengan hasil yang dicapai, sedapat mungkin pemimpin itu mampu mempertanggungjawabkan kepada atasan yang memberikan tugas atau kepada orang yang mendelegasikan wewenang itu kepadanya mengenai hasil yang telah dicapai. Nah, kemudian itu tadi tugas pemimpin. Sekarang kita berbicara tentang tugas kepemimpinan. Tugas kepemimpinan telah disebutkan sebelumnya yang terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut oleh pimpinan seseorang tidak dapat dicapai selain menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya. Sehingga orang-orang yang dipimpinnya mau bekerja secara efektif, seorang pemimpin, seorang pimpinan di samping harus memiliki inisiatif atau kreatif, juga harus memperhatikan hubungan manusiawi. Artinya apa di sini? Bahwa seorang pemimpin itu tidak boleh sewenang-wenang hanya memerintahkan atau mengamandoi para bawahan pada organisasi itu tanpa memperhatikan bagaimana tingkat kesejahteraan para bawahan itu. Itu yang sangat diharapkan dalam memperhatikan hubungan manusiawi. Kalau memang para bawahan itu punya prestasi yang baik dalam organisasi, maka tidak apa, diberikan suatu penghargaan, diberikan satu hadiah kalau memungkinkan. Kemudian diharapkan pemimpin itu memperhatikan bawahannya itu dengan selalu menjunjung tinggi namanya human relation, hubungan yang baik antara bawahan dan pimpinan. Secara rinci dapat dikemukakan di sini tentang tugas-tugas seorang pemimpin meliputi pengambilan keputusan, yaitu menetapkan sasaran atau tujuan dan menyusun kebijaksanaan, mengorganisasikan kegiatan-kegiatan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pemimpin yang mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Jadi pelaksanaan tugas daripada pemimpin itu tidak luput daripada harus selalu melakukan suatu pengawasan atau pengendalian kepada bawahannya di dalam melaksanakan tugas itu. Yang sampai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh para bawahan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Nah, kemudian kita masuk penjelasan tentang bagaimana fungsi kepemimpinan itu. Kepemimpinan pada suatu organisasi tak terbantahkan, dia merupakan sesuatu fungsi yang sangat penting dan urgen bagi keberadaan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya fungsi kepemimpinan memiliki beberapa aspek. Pertama, fungsi administrasi, yaitu mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Artinya di sini fungsi administrasi, pemimpin itu melakukan suatu formulasi kebijakan atau membuat suatu norma-norma organisasi dalam organisasinya untuk dapat diikuti para bawahannya. Kemudian menyediakan fasilitas yang dibutuhkan di dalam melaksanakan tugas itu. Kemudian yang kedua, fungsi sebagai top management, yakni mengadakan perencanaan, organisasian, kemudian staffing, directing, commanding, controlling, dan lain-lain. Untuk mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan itu harus dijalankan sesuai dengan fungsi yang melekat padanya. Yaitu tadi fungsi perencanaan, pengorganisasian, staffing, directing, commanding, controlling, dan lain-lain.
Menurut Hadawi Nawawi, bahwa fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin harus berada di dalam, bukan berada di luar situasi itu. Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian di dalam situasi sosial, kelompok atau organisasi. Maksudnya begini, bahwa seorang pemimpin tidak boleh dia memandang dari luar masuk di organisasinya. Tapi bagaimana upayanya agar supaya dia juga bisa di dalam memandang organisasi itu keluar. Artinya bahwa pemimpin itu tidak boleh ketinggalan informasi dalam satu organisasi. Dan tidak boleh juga ketinggalan seorang pemimpin di dalam apa visi dan misi daripada organisasi itu. Kalau perlu, pemimpin itu sendiri bersama-sama dengan stafnya membuat suatu visi dan misi organisasinya itu. Kemudian, fungsi kepemimpinan menurut Hadawi Nawawi adalah memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi yang berhubungan dengan tingkat kemampuan mengarahkan dalam tindakan atau aktivitas pemimpin yang terlihat pada tanggapan orang-orang yang dipimpinnya. Kedua, dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan atau keterlibatan orang-orang yang dipimpinnya, tugas pokok kelompok atau organisasi yang dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusan-keputusan dan kebijakan pemimpin. Berdasarkan kedua dimensi tersebut, oleh Hadawi Nawawi, secara operasional dapat dibedakan 5 fungsi pokok kepemimpinan itu. Pertama, fungsi instruktif ialah pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa isi perintah, bagaimana cara mengerjakan perintah, bila mana waktu memulai pekerjaan atau melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana yaitu tempat mengerjakan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif, sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah menjalankan perintah. Itulah yang dimaksud dengan fungsi instruktif. Kemudian fungsi konsultatif ialah pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut dapat digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan konsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Maksudnya begini, bahwa seorang pemimpin yang bijak tidak akan mungkin mengambil suatu keputusan sendiri tanpa melibatkan orang-orang yang ada dalam organisasinya atau bawahannya. Sebab kalau ada pemimpin hanya mengambil keputusan sendiri, pada satu saat keputusan yang itu salah, maka bawahan boleh mengatakan, tidak kok, siapa suruh ambil sendiri keputusan itu. Tetapi kalau keputusan itu diambil bersama-sama, maka tidak akan muncul suatu penyesalan terhadap atasan maupun bawahan. 3. Fungsi partisipasi ialah pemimpin berusaha menertibkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari tugas-tugas pokok sesuai dengan posisi masing-masing. Jadi kalau demikian halnya, maka seorang pemimpin harus mampu menciptakan suatu teamwork yang sempurna dalam satu organisasi agar supaya semua bawahan atau anggota organisasi itu bisa melakukan suatu partisipasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, yang keempat, fungsi delegasi ialah dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan limpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya adalah kepercayaan seseorang pemimpin kepada orang yang diberi kewenangan untuk melimpahkan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggung jawab.
Fungsi pendelegasian ini harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin seorang diri. Artinya bahwa begitu banyak tugas yang harus dipikirkan oleh para pimpinan dalam satu organisasi, maka tidak mungkin penyelesaian pekerjaan itu akan bisa diselesaikan sendiri. Olehnya itu dibutuhkan suatu pendelegasian wewenang, pelimpahan kewenangan kepada bawahan yang bisa dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, sehingga orang yang diberikan kewenangan itu setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia harus mampu mempertanggungjawabkan kepada pemimpin yang memberikan kewenangan itu. Kelima, fungsi pengendalian. Ialah fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengatur aktivitasnya, anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan pencapaian tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan tugas, pengendalian pemimpin dapat menunjukkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. Artinya pengendalian ini, andai kata kita naik motor, maka fungsi kita sebagai orang yang menjalankan motor itu, kita mampu mengarahkan, mengendalikan motor itu untuk tidak masuk ke jurang. Artinya tetap berjalan secara lurus sesuai dengan harapan kita yang akan kita capai. Kemudian menurut Yuki, fungsi mengarahkan karyawan untuk bekerja keras, memiliki semangat tinggi, dan memotivasi tinggi guna mencapai tujuan organisasi. Hal ini terutama terikat dengan fungsi mengatur hubungan antara individu dan kelompok dalam organisasi. Selain itu, fungsi kepemimpinan dalam mempengaruhi bertujuan untuk membantu organisasi bergerak ke arah pencapaian sasaran. Dengan demikian, inti kepemimpinan bukan pertama-tama terletak pada kedudukannya dalam organisasi, akan tetapi bagaimana pemimpin itu melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin. Adapun fungsi kepemimpinan yang hakiki adalah selaku penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha untuk mencapai tujuan. Sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungannya dengan pihak luar. Sebagai komunikator yang efektif. Sebagai integrator yang efektif, rasional, objektif, dan netral. Adapun fungsi pokok pimpinan adalah kerangka pokok yang jelas dan dapat dijadikan pegangan oleh para bawahannya. Kemudian mengawasi, mengendalikan, dan menyalurkan perilaku anggota yang dipimpin. Yang ketiga, bertindak sebagai wakil kelompok dan berhubungan dengan dunia luar. Sehingga para pakar atau ahli yang lain berpendapat bahwa fungsi kepemimpinan itu pada pokoknya adalah menjalankan wewenang kepemimpinan yang menyediakan suatu sistem komunikasi, memelihara, serta keutuhan organisasi atau perusahaan. Kemudian selain daripada fungsi-fungsi kepemimpinan yang dikemukakan tadi, ada pula fungsi pemimpin yang meliputi kegiatan dan tindakan. Sebagai berikut, fungsi pengambilan keputusan. Artinya bahwa pemimpin itu tidak boleh menyepelekan namanya pengambilan keputusan. Ya. Karena dalam suatu organisasi itu, kalau ada hal-hal yang belum berjalan sebagaimana mestinya, maka di sini dibutuhkan suatu keputusan bagi seorang pemimpin untuk bagaimana mengarahkan para bawahannya itu untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Kemudian melakukan pengembangan imajinasi. Jadi selalu ada pemimpin itu harus juga punya kegemaran melakukan imajinasi, angan-angan apa-apa yang perlu lagi dilakukan untuk masa depan dalam satu organisasi itu. Nah, kemudian C, mendelegasikan kepada bawahan. Saya kira sudah dijelaskan tadi. Dan pengembangan kesetiaan para bawahan.
Nah, ini pengembangan kesetiaan para bawahan, bagaimana upaya para pemimpin itu agar supaya setiap saat para bawahan itu tetap utuh di dalam mengikuti perintah bawah atasan itu. Jadi ada unsur kesetiaan di sini yang perlu kita bangkitkan bagi seorang pimpinan kepada bawahan. Kemudian pemerkasaan, pemakarsa, penggiatan dan pengendalian rencana-rencana. Jadi ada selalu ada usaha untuk bagaimana kegiatan-kegiatan di dalam mengendalikan rencana-rencana yang telah ditetapkan tadi. Kemudian pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Memang di dalam suatu organisasi dibutuhkan suatu sumber daya atau input di dalam pencapaian tujuan. Sumber daya yang dimasukkan di sini termasuk sumber daya manusia, sumber daya data, sumber daya waktu, sumber daya alat, mesin, dan lain sebagainya. Inilah yang dimanfaatkan oleh bawahan dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Jadi sumber daya itu dalam satu organisasi itu sangat penting menjadi perhatian. Kemudian pelaksana keputusan dan pemberian dorongan kepada para pelaksana. Kemudian pelaksanaan kontrol dan perbaikan kesalahan-kesalahan. Jadi seorang pemimpin itu fungsinya juga melakukan kontrol dalam satu organisasi. Ya, tidak berarti di sini bahwa setelah ada kesalahan yang dibuat oleh anggota organisasi, lantas para pimpinan itu langsung memberikan sanksi kepada bawahan. Tapi bagaimana upayanya agar supaya pimpinan itu bisa memberikan bawahan suatu perbaikan kesalahan-kesalahan itu untuk tidak berbuat salah lagi pada masa yang akan datang. Nah, di sini juga suatu karakter yang dibutuhkan bagi seorang pemimpin. Sebab tidak semuanya pemimpin itu memiliki karakter seperti itu. Artinya memberikan perbaikan-perbaikan kesalahan-kesalahan. Jadi seorang pemimpin juga mendapatkan suatu hal bagaimana kesalahan-kesalahan itu bisa diperbaiki. Bukan justru langsung memberikan suatu sanksi terhadap bawahan yang berbuat salah. Kemudian selanjutnya pemberian tanda penghargaan kepada bawahan yang berprestasi. Jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa ini juga para pemimpin berfungsi kepada bawahan yang punya prestasi memberikan penghargaan. Penghargaan di sini bermacam-macam bentuknya. Boleh penghargaan dengan kalimat yang indah sehingga pemimpin itu bawahan merasa bangga, atau penghargaan yang secara tertulis, kita ditulis dalam suatu sertifikat misalnya, dan lain sebagainya. Dan paling berkesan bagi bawahan kalau penghargaan itu diberikan di hadapan teman-teman sejawatnya. Ini dikandung maksud agar supaya para bawahan yang lain punya motivasi untuk juga berbuat yang sama. Saya kira mungkin karena waktu banyak saya sudah ambil, dan mungkin saya akhir di sini, nanti oleh Pak Rustam bisa menyempurnakan atau bisa melanjutkan kaitannya dengan tipe-tipe kepemimpinan atau gaya kepemimpinan, karena saya tidak sempat bahas karena terlalu banyak ulasan yang saya berikan tadi. Saya kira demikian, dan kepada adik-adik sekalian yang ingin menyampaikan suatu pertanyaan, mungkin bisa nanti diatur oleh direkturnya, boleh pengarahnya untuk mengatur siapa-siapa yang akan bisa bertanya. Saya kira demikian, dan saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi kita sudah dengar pemaparan dari materi pertama ya, dari Bapak Syuaib Hanan. Jadi tadi kita bisa membuat korelasi antara video pengantar yang tadi saya sampaikan untuk adik-adik semua beserta isi materi yang dipaparkan oleh pembicara pertama kita.
Jadi, saya hanya mereview sedikit saja ya. Leader yang tadi kita dalam video itu dia merujuk pada kepemimpinan, ya, di mana kepemimpinan itu merupakan the art of how to influence people around us to do something. Jadi dia merupakan seni untuk mempengaruhi orang lain melakukan sesuatu untuk kita, memotivasi atau mungkin berjalan bersama bawahan untuk tiba pada satu tujuan yang sama. Sedangkan bos itu sendiri, kalau adik-adik melihat dari video tadi, dia lebih merujuk kepada kekuasaan. Ya, dia merujuk pada kekuasaan, di mana kekuasaan itu forcing people to do what they want. Memaksa seseorang dengan perintah melakukan sesuatu yang diinginkan. Ya, jadi kalau bos itu tidak memotivasi mungkin, ya, tetapi meminta bawahan membuka jalan baginya untuk tiba pada satu tujuan. Oke, sekarang kita beralih ke pembicara kedua kita. Kita akan menyimak lagi ya mengenai konsep kepemimpinan itu seperti apa. Bapak Rustan, bisa mendengar suara saya, Pak? Oke, siap. Oke, waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Oke, sebelumnya mungkin saya mau sampaikan dulu bahwa ini saya mau saya mau share screen dulu materinya ya. Iya, silakan Pak. Halo. Iya Pak. Saya kirim dulu. Halo. Iya Pak. Bisa PowerPoint-nya ini ada di grup. Kalau bisa ditayangkan, saya belum bisa kasih masuk nih. Iya, sebentar Pak. Saya sedang cari di grup. Oh ya. Ya, sambil saya menunggu, saya bawa pengantar dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Pertama saya sampaikan kepada Bapak Dr. Adris Soeb Hanang, MM, selaku pemateri pertama tadi, berkaitan daripada definisi kepemimpinan. Terus kemudian, saya mau sampaikan kepada seluruh mahasiswa yang sempat daring hari ini, mengikuti materi materi kepemimpinan, bahwa outcome pembelajaran yang saya mau sampaikan adalah bagaimana mahasiswa mengenali karakteristik pribadi pemimpin yang efektif. Terus selanjutnya yang kedua adalah menerangkan tentang bagaimana kepemimpinan mengubah organisasi dewasa ini. Dan yang ketiga adalah membahas bagaimana kepemimpinan sesuai dengan situasi di organisasi dan bagaimana karakteristik organisasi dapat menggantikan perilaku kepemimpinan. Itu tadi sudah sebagian besar telah dibahas oleh pemateri pertama. Terus kemudian saya ingin menyampaikan bahwa materi selanjutnya ini adalah materi tentang kepemimpinan atau pemimpin perubahan yang biasa disebut dengan visioner. Halo, bisa host Mrs. Halo, Miss. Iya Pak. Sementara. Proses. Oh iya. Iya. Gimana Pak? Oke, lanjut. Oke, jadi materi kepemimpinan hari ini ditekankan pada pemimpin perubahan visioner. Halo, ya. Iya. Next. Ya, ini pemimpin perubahan visioner. Next. Ya.
Ini hendak kebaca nih. Halo. Iya. Nih kenapa Bi? Kenapa begini nih? Ribet begini nih. Bisa diperkecil sedikit ya. Iya, Pak. Halo. Iya, Pak. Ini enggak kebaca, enggak terbaca. Enggak terbaca. Bisa sedikit. Bisa PowerPoint diperkecil sedikit, bisa ya? Sebentar, Pak. Bisa kita rubah sedikit. Iya, sebentar. Ya. Saya keluar dulu. Ya. Seperti ini saja, Pak. Ya. Halo. Ya. Ya. Susah. Halo, ya. Ini masuk coba di PowerPoint yang nomor 2, nomor 3 ya. Coba. Nomor 3, Pak. Iya. Ini yang nomor 3, slide-nya nomor 3. Ya. Kenapa besar begini tidak terbaca ya? Apanya, Pak, yang besar? Iya, kebesaran tidak terbaca. Ini saya buka PPT-nya tidak besar. Kurang sedikit. Ini kecil sekali. Iya. Ini kalau saya buka PowerPoint sendiri di sini kan enggak bisa. Saya juga enggak tahu gimana masukkan di skripsi ini. Terbaca jelas di sini. Oh. Iya, tapi di sini enggak. Saya punya enggak kebaca. Berarti dia tidak pegangan juga. Apanya, Pak, yang tidak kebaca? Enggak kebaca, ada punya ini slide-nya yang ada. Slide-nya terbaca. Oh, biasanya kalau begitu berarti koneksi jaringan yang kurang stabil karena di lainnya itu nampak. Oh, gitu ya. Cuma persoalannya kalau saya bicara di sini terdengar ya ketika saya sendiri yang buka PowerPoint. Iya. Ya, kami terdengar baik, Pak. Bisa ya? Nanti bisa. Aku gini. Iya. Ya, biar saya yang apa namanya? Bapak yang Iya. Oh iya bisa, Pak. Oke, baik. Saya lanjut ya. Halo. Lanjut. Iya, Pak. Ya. Oke. Yang pertama saya mau sampaikan adalah tentang kepemimpinan visioner yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh pemateri pertama. Yang jelas bahwa kepemimpinan ini pada dasarnya adalah sesuatu di dunia ini pasti berubah. Hari ini tidak sama dengan kemarin dan hari ini besok pun tidak sama dengan hari ini. Diri kita sendiri pun berubah dari hari ke hari. Ini sedikit mungkin depan ini. Terus kemudian perubahan ini adalah pertanda kehidupan. Yang ketiga, perubahan pasti akan selalu terjadi. Nah, persoalannya menjadi apakah berubah karena diprogram atau oleh perubahan. Halo? Ya, Pak. Ya. Halo? Ya, Pak.
Kedengaran Pak? Oke, Kedengaran. saya masuk pada inti. Ya. Oke, saya akan masuk di inti kepemimpinan tentang pengertian kepemimpinan. Tadi sudah dibahas lebih banyak nih Pak dari Pak Suhaib. Terus kemudian sedikit mungkin saya mau tambahkan bahwa kepemimpinan sebenarnya pada dasarnya adalah kemampuan mempengaruhi. Tadi sudah disampaikan, ini saya review kembali, kemampuan mempengaruhi orang yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi. Terus kemudian kepemimpinan menggerakkan, tadi sudah disampaikan juga, orang-orang yang dipengaruhi dalam pencapaian tujuan organisasi. Terus kemudian kepimpinan pada dasarnya adalah mengarahkan, tadi juga sudah disampaikan, dan yang terakhir adalah kepimpinan mengembangkan orang-orang yang berpengaruh dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, terus kemudian saya lewati dulu ini, masuk pada inti pembahasan tentang kepemimpinan visioner. Nah, di era globalisasi, di era reformasi dan di era otonomisasi sekarang ini adalah bangsa Indonesia memerlukan pemimpin yang visioner. Artinya bahwa pemimpin visioner ini adalah berjiwa entrepreneur, memiliki etika kepemimpinan. Nah, terus kemudian di dalam kepemimpinan ini ada 3 pilar utama sebagai penyangga efektivitas kepemimpinan. Ada Storm leader, ada Storm leader sebenarnya ini. Storm leader ini pertama adalah memiliki visioner. Artinya bahwa memiliki wawasan masa depan yang cemerlang. Terus yang kedua adalah beretika, ya. Beretika artinya memiliki nilai-nilai moral tentang kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Dan yang ketiga ini adalah berjiwa entrepreneur atau ketegasan mengambil keputusan dan keberanian mengambil risiko. Nah, sebentar kita akan buka session untuk tanya jawab. Terus kemudian karakteristik kepemimpinan visioner ini menurut James M. dan Causas Posmer, beliau mengatakan bahwa yang pertama adalah pemimpin itu harus memiliki visi yang cemerlang. Artinya bahwa pemimpin ini harus memiliki impian, cita-cita masa depan yang jelas, akan dibawa kemana, akan menjadi seperti apa, dan akan memiliki apa organisasi yang dipimpinnya. Terus yang kedua selanjutnya adalah memiliki cara berpikir atau visioner. Dia dihargai orang lain karena visinya yang cemerlang. Dan selanjutnya memiliki daya nalar dan kemampuan intuitif untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Nah, pemimpin ini adalah visi ini adalah impian atau cita-cita masa depan. Artinya bahwa bagaimana visi ini berperang sebagai cahaya yang membimbing dan kekuatan yang mendorong organisasi ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Nah, artinya bahwa tidak ada misi organisasi yang lebih bertenaga dalam meraih keunggulan dan keberhasilan masa depan, kecuali dengan visi yang menarik, membangkitkan semangat, dapat diwujudkan, serta mendapat dukungan luas, menurut Burnanus. Nah, terus kemudian yang kedua adalah memimpin untuk masa depan. Memimpin untuk masa depan ini tercermin dalam sikap dan perilaku. Lebih banyak bicara untuk masa depan dan tampil optimistik. Visinya menjadi obsesi baginya. Merasa risau, tidak nyaman kalau visinya belum terwujud, mampu meyakinkan anggota organisasinya sehingga visi dan misi yang dimilikinya menjadi visi dan misi organisasinya. Terus yang ketiga adalah mencari peluang yang menantang. Nah, ini mencari peluang yang menantang ini tidak menyenangi status quo atau kenyamanan, terus kemudian tidak terbuai pada kenyamanan atau comfort zone, terus kemudian selalu memikirkan sesuatu yang baru dan menyenangi. Terus yang keempat, ini berani mencoba dan siap. Ini keempat ini adalah poin-poin daripada visi, ya, visioner seorang pemimpin. Terus kemudian selanjutnya, nah setiap ide baru selalu memberi harapan baru, sekalipun mengandung risiko karena belum ada jaminan pasti berhasil. Selanjutnya keberanian melaksanakan inovasi atau kreasi baru, jadi bukan berarti tanpa perhitungan. Yang selanjutnya juga sering orang takut mengambil keputusan yang mengandung risiko, justru karena tidak melakukan kalkulasi ataupun perhitungan risiko. Nah, yang kelima,
visioner ini merencanakan keberhasilan secara bertahap. Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, tidak mungkin mengatasi semua masalah atau mencapai tujuan secara simultan sekaligus. Terus kemudian harus dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan apa yang seharusnya didahulukan dengan mempertimbangkan satu, kekuatan dan kelemahan organisasi, dan yang kedua adalah peluang dan ancaman di luar organisasi. Ini biasa disebut dengan analisis SWOT. Nah, yang keenam, membangun dan mengembangkan mitra kerja. Nah, pemimpin visioner melihat pesaing sebagai mitra kerja. Tanpa pesaing, organisasi cenderung terjebak pada status quo. Bermitra kerja artinya bekerja sama, saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi untuk keuntungan bersama. Dengan bermitra kerja, kita tidak harus memiliki semuanya. Terus kemudian, tetapi dapat mengerjakan semuanya karena ada mitra kerja. Nah, yang ketujuh ini menciptakan iklim kerja organisasi yang sehat. Terus kemudian selanjutnya ada budaya keterbukaan, kerjasama, saling percaya dan menghargai. Ada peluang interaksi dan komunikasi vertikal dan horizontal, berlaku prinsip reward and punishment. Dan yang kedelapan, menampilkan keteladanan. Nah, ini bentar ya. Saya coba buka ini, siapa tahu bisa terbuka. Yang delapan ya, menampilkan keteladanan. Nah, pemimpin visioner selalu menampilkan dirinya sebagai teladan untuk setiap sikap dan perilaku yang diinginkannya. Terus selanjutnya, tidak akan menyuruh orang lain melakukan sesuatu sikap dan perilaku yang dia sendiri tidak melakukannya. Selalu menampilkan optimisme dalam penampilan. Nah, itu yang tadi yang dibahas oleh pemateri pertama, itu sudah artinya sangat luas sekali apa yang telah disampaikan oleh pemateri pertama. Ini berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Terus kemudian selanjutnya ini adalah yang kesembilan ya, menghargai peran setiap individu. Menghargai peran setiap individu ini adalah pemimpin visioner meyakini bahwa keberhasilan meraih masa depan yang lebih baik adalah hasil kontribusi dari setiap orang yang bekerja dalam organisasi. Terus kemudian setiap orang harus dihargai sepadan dengan kontribusinya, antara lain dengan memberi kesempatan berkembang. Nah, yang ke-10 ini memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan. Ya, memiliki semangat kewirausahaan. Jadi artinya apa, Pak? Visionary leader has to be direction setter, pengaturan arah, terus kemudian agen perubahan atau change agent, terus kemudian focus person atau pembicara. Nah, di sini kepemimpinan, kalau Anda tidak merencanakan perubahan, maka Anda akan dirubah oleh perubahan ke arah yang tidak Anda ketahui, tidak Anda inginkan. Nanti kita bahas sebentar, saya hanya bacakan dulu. Terus kemudian yang kedua adalah jangan terpaku pada perubahan besar. Perubahan kecil juga bisa memiliki arti besar. Nah, terus kemudian yang lebih penting adalah berubah sekecil apapun, ya, berubah sekecil apapun, sekecil apapun perubahan itu, lakukan dan rasakan. Izin dulu, saya coba menggunakan ini, siapa tahu bisa masuk.
Halo, Iya terdengar? Pak, Halo, iya Pak, iya terdengar Pak, kedengaran? iya terdengar Pak. Oke, saya lanjut ya. eh, yang lebih penting adalah perubahan sekecil apapun perubahan itu lakukan dan rasakan adanya perubahan menjadi lebih baik dari hari ke hari, dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Terus kemudian yang keempat ini pemeran utama dalam perubahan ini adalah sang pemimpin. Itu terus kemudian, nah untuk mampu menuntun pemimpin berada pada jalur kebenaran dan kebaikan, maka pemimpin harus memiliki etika kepemimpinan. Nah, sedikit mungkin kita bahas tentang kepemimpinan, etika kepemimpinan, bahwa etika kepemimpinan ini adalah himpunan nilai-nilai moral tentang kebaikan dan kebenaran yang menjadi kompas bagi pemimpin dalam melaksanakan peran dan fungsi kepemimpinannya. Nah, secara baik, adil, dan benar. Yang kedua adalah etika kepemimpinan juga membuka wawasan pemimpin untuk selalu siap dipertanyakan apakah kepemimpinannya sudah baik dan benar. Etika mempertanyakan secara kritis, objektif, dan argumentatif, bebas dari sikap a priori, diskriminasi, dan prasangka. Nah, terus kemudian ada beberapa prinsip-prinsip moral dalam etika kepemimpinan. Yang pertama ini adalah pemimpin yang baik menyadari bahwa hidupnya menjadi bermakna kalau kehidupan punya memberi manfaat bagi orang lain. Terus kemudian jabatannya sebagai kepala atau ketua dan segalanya sesuatu organisasi menjadi bermakna kalau keberadaan dirinya sebagai pemimpin dirasakan memberi manfaat bagi orang yang dipimpin dan bagi masyarakat yang dilayani oleh organisasinya. Dan yang kedua adalah pemimpin yang baik menyadari bahwa dirinya tidaklah sempurna, karena itu dia terbuka menerima dan berusaha memahami pendapat orang lain, tidak memaksakan pikiran atau kehendak sendiri, berani mengoreksi keputusan diri sendiri apabila ternyata salah satu atau kurang tepat, berusaha belajar dan belajar terus. Dan yang ketiga, etika kepemimpinan ini adalah memimpin yang baik menyadari dirinya sebagai orang yang paling dominan menentukan keberhasilan organisasi yang dipimpinnya. Tadi juga sudah jelas disampaikan oleh pemateri pertama tentang tupoksi daripada pemimpin itu. Nah, oleh karena itu, pemimpin harus menjaga dirinya sebagai pemimpin yang kredibel, dapat dipercaya karena kemampuannya dan kejujurannya. Tidak menjadi sumber masalah, tetapi menjadi problem solver. Yang keempat adalah pemimpin yang baik menyadari bahwa keberhasilan yang dia capai adalah keberhasilan melalui orang lain, karena itu dia mengikut sertakan pihak-pihak yang berkepentingan, ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, itu biasanya kan rapat-rapat. Terus kemudian dia menghargai prestasi masing-masing orang yang dia pimpin dan memberi kesempatan berkembang bagi orang yang dia pimpin. Nah, yang kelima adalah pemimpin yang baik menyadari bahwa dirinya menjadi pemimpin karena ada orang yang dipimpin. Karena itu, mendahulukan kepentingan orang yang dipimpin, dia akan selalu mendahulukan kepentingan orang lain yang dilayani oleh organisasinya. Dan yang keenam, pemimpin yang baik menyadari bahwa dirinya adalah manusia biasa yang bisa berbuat salah. Karena itu, terbuka untuk dikritik, menerima kritik sebagai kebutuhan untuk mengoreksi dirinya dari kesalahan. 7. Ini pemimpin visioner. Pemimpin yang baik menerima dan menghargai perbedaan sebagai rahmat. Berbeda pendapat tidak berarti permusuhan. Berbeda pendapat memperkaya alternatif. Iklim yang menghargai perbedaan pendapat akan menyuburkan perkembangannya ide dan kreativitas. Bhinneka Tunggal Ika. 8. Pemimpin yang baik menggunakan kuasa yang melekat pada jabatannya dan daya pengaruh yang dimilikinya secara arif bijaksana sehingga pemimpin tidak menghasut dan pemimpin tidak menjadi sumber masalah. 9. Pemimpin yang baik memiliki sense of accountability.
Artinya bahwa bertanggung jawab atas segala akibat dari keputusan yang ditetapkannya. Karena itu selalu mengantisipasi risiko dari setiap rancangan keputusannya, tidak hanya merasa bertanggung jawab kepada atasan yang secara struktural, tetapi bertanggung jawab kepada seluruh pihak yang berkepentingan dengan organisasinya. Nah, terutama kepada pihak yang menjadi sumber dana organisasinya, tidak melempar tanggung jawab, kesalahan atau kegagalan kepada bawahan atau atasan. Ini juga tadi sudah dibahas di materi pertama tentang bagaimana pemimpin itu mampu bertanggung jawab, tidak perlu kita melempar wacana kepada bawahan tentang kesalahan itu. Nah, yang ke-10 ini adalah pemimpin yang baik menaati hukum dan menghargai aturan untuk menciptakan ketertiban mencapai keberhasilan, yaitu memberlakukan aturan organisasi secara konsisten, tegas, dan terbuka, tidak membeda-bedakan pemberlakuan aturan. Nah, karena kita pahami negara kita adalah negara hukum, hukum itu adalah raja kuasa sebagai pengendali suatu negara. Biasa orang biasa katakan bahwa hukum itu adalah panglima. Nah, yang selanjutnya adalah pemimpin yang baik menghargai dan menghormati persaingan. Persaingan adalah partner berpacu untuk maju. Persaingan bukanlah musuh yang harus dihancurkan. Tanpa pesaing, organisasi kita akan cenderung status quo, selalu nyaman, terus kemudian menciptakan iklim yang sehat untuk menumbuhkan persaingan yang sehat di dalam organisasi. Yang 12 ini, pemimpin yang baik mendengar suara hati nurani, yaitu memberi hikmat dan kebijaksanaan dalam kepemimpinan, terutama dalam proses pengambilan keputusan. Nah, bagaimana dengan dukungan untuk perubahan itu? Kalau salah satu sebenarnya apa yang disampaikan oleh salah satu ahli ini yang tadi disebutkan bahwa gaya kepemimpinan ini sebenarnya kalau pemimpin visioner ini ada dikatakan bahwa pemimpin yang paling berhasil ini memiliki dua sifat utama. Yang pertama itu tentang kerendahan hati dan yang kedua adalah kebulatan tekad. Oke, saya lanjut tentang dukungan untuk perubahan. Nah, yang pertama ini adalah tersedianya akses, network, kolaborasi. Yang kedua, kepekaan dan kemampuan berpikir cepat. Yang ketiga, kemampuan dan keberanian memutuskan dengan cepat. Yang keempat, kemampuan bertindak cepat. 5, adanya disiplin organisasi yang tinggi. 6, antisipatif. Yang ketujuh, kerjasama tim atau teamwork yang efektif. Yang kedelapan adalah kemampuan menguasai dan memanfaatkan teknologi. Nah, sedikit mungkin yang saya mau sampaikan bahwa nanti ini adalah menjadi tugas seorang mahasiswa nanti bahwa ada semacam ini tugas apa gaya pribadi Anda, terus kemudian ada delapan sebuah kuis ini. Apakah pertama salah satu contoh ya, saya seorang yang rendah hati dan sederhana, apakah benar atau salah menurut Anda? Karena ini adalah konteks daripada apa gaya pribadi Anda, ya, gaya kepemimpinan pribadi Anda. Nanti juga tidak menutup kemungkinan seluruh mahasiswa nanti ini tidak menutup kemungkinan akan jadi seorang pemimpin. Nah, maka dari situ nanti kemudian ini mahasiswa yang menjadi tugasnya nanti adalah bagaimana menceklis tentang benar atau salah menurut kepemimpinan atau gaya pribadi Anda sebagai mahasiswa. Yang pertama tadi saya katakan bahwa saya seorang yang rendah hati dan sederhana, benar apa salah menurut Anda. Terus kemudian yang kedua, sebagai bagian dari tim, saya lebih memikirkan kinerja tim daripada kinerja diri sendiri. Ini persoalan teks kepemimpinan ya. Benar apa salah menurut Anda. Terus yang ketiga, saya lebih suka memimpin dengan kerendahan hati daripada ketegasan. Benar apa salah. Terus kemudian yang keempat ini,
saya merasa bertanggung jawab jika tim saya berkinerja buruk. Terus yang kelima, saya bertindak dengan kebulatan hati. 6, saya bertekad melakukan apa saja yang memberikan hasil terbaik untuk tim. Benar apa salah? Terus kemudian 7, saya bersikap proaktif untuk membantu kesuksesan tim. 8 ini saya menetapkan standar yang tinggi untuk kinerja tim. Nanti persoalan mahasiswa nanti nih, isi daripada mahasiswa. Terus kemudian sedikit mungkin saya mau kasih gambaran tentang ada buku saya tentang buku kepemimpinan. Ada 5 ya, ada 5 kepemimpinan yang dilakukan pada masa kini ya, pada masa kini tentang istilahnya kepemimpinan pada tingkat 5. Mulai daripada kepemimpinan tingkat 1, kepemimpinan tingkat 2. Ini cuma tadi tidak sempat saya buat di PowerPoint, tapi yang jelas bahwa ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Jim Collins. Jim Collins ini menemukan yang dikatakan kepemimpinan ada 5 tingkatan, atau di dalam bukunya disebutkan kepemimpinan tingkat 5. Kalau yang pertama ini atau kepemimpinan tingkat 1 ini adalah individu berkemampuan tinggi. Individu kemampuan tinggi ini dijelaskan di sini adalah memberi sumbangan produktif lewat bakat, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kerja yang baik. Nah, itu menurut hasil penelitian dilakukan oleh John Collins. Terus yang kedua adalah tingkat 2 adalah anggota tim aktif ya, anggota tim aktif. Artinya bahwa menyumbangkan kemampuan individu untuk mencapai tujuan tim dan bekerja dengan orang lain secara efektif dalam kelompok. Nah, kepemimpinan pada tingkat 3 ini adalah manajer yang andal, yaitu mengorganisasikan manusia dan sumber daya yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang tingkat 4 ini adalah pemimpin yang efektif. Nah, pemimpin yang efektif ini mempercepat komitmen dan pencapaian visi yang jelas dan menarik, serta mendorong standar kinerja yang lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah tingkat 5, eksekutif. Tingkat 5 ini, eksekutif tingkat 5, yaitu membangun kejayaan yang kekal lewat gabungan paradoksal, kerendahan hati, dan tekad profesional. Nah, ini sedikit mungkin sebelum saya kembali kepada saya mau sampaikan bahwa ada penjelasan teknis dalam hal pemahaman tentang perubahan kepemimpinan. Perubahan kepemimpinan ini juga ada dimuat dalam perubahan antisipatif. Nah, perubahan antisipatif ini terjadi ketika sebuah organisasi membuat proaktif perubahan dalam rangka meningkatkan efisiensi atau yang membuat keuntungan dalam bersaing lingkungan. Terus kemudian perubahan reaktif. Perubahan reaktif ini adalah perubahan yang dilakukan sebagai reaksi terhadap tanda-tanda bahwa perubahan diperlakukan melalui pelaksanaan modifikasi sedikit demi sedikit untuk menangani masalah tertentu yang timbul. Terus ini perubahan krisis. Perubahan krisis ini adalah guna mengatasi keadaan yang buruk yang berpotensi menimbulkan terjadinya kekacauan serta perubahan. Nah, inilah yang kemudian menjadi perubahan kepemimpinan kepemimpinan visioner. Di contohnya sebenarnya kalau kita mau lihat bahwa perubahan krisis ini sekarang kita masuk pada antisipasi tentang adanya COVID-19.
COVID-19 yang sekarang ini menjadi antisipasi pemerintah. Bagaimana kemudian ini menjadi perubahan krisis? Salah satu contoh ini adalah bagaimana kita mengatasi virus corona supaya kemudian tidak masuk pada satu wilayah yang tertentu. Misalnya kita masuk di Kabupaten Pulau Limandar. Bagaimana pemerintah Kabupaten Pulau Limandar ini bisa melakukan melakukan perubahan krisis dari yang krisis kepada yang lebih baik. Itu barangkali untuk sementara, nanti kemudian kami ada tanya jawab mungkin dari mahasiswa. Jadi saya kembali kepada host, silakan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak pemaparannya. Oke, pemaparan dari pemateri kedua sangat menarik ya, mengenai kepemimpinan visioner. Ya. Dan sebenarnya setiap kita itu adalah seorang pemimpin yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya. Oke, adik-adik mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan dua pemateri kita mengenai kepemimpinan itu sendiri. Seperti apa? Atau ada saran, tips-tips kiat-kiat untuk menjadi pemimpin yang boleh menggunakan uraian untuk kita pertanyaannya. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, satu orang. Siapa ini? Yusriel, silakan dibuka mic-nya, Dek. Yusriel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba jelaskan konflik organisasi yang mempengaruhi kepemimpinan. Bisa diulang pertanyaannya, Dek? Coba jelaskan konflik organisasi yang mempengaruhi kepemimpinan. Orientasi kepemimpinan ya? Konflik organisasi yang mempengaruhi. Oke, konflik dalam organisasi yang mempengaruhi kepemimpinan. Oke, dari prodi mana? Prodi mana, Dek? Dibuka mic-nya. Dari prodi mana? Oke, langsung saja. Mungkin Bapak Warek bisa memberikan jawaban mengenai konflik dalam organisasi yang bisa merusak sebuah kepemimpinan. Persilakan, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus sekali. Sebab memang kadang terjadi dalam suatu organisasi itu konflik yang kita tidak harapkan. Ya. Nah, sehingga bisa mungkin nantinya berpengaruh kepada kepemimpinan organisasi itu. Jadi saya jelaskan dulu bahwa sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Pak Ustaz, bahwa suatu organisasi yang baik itu adalah manakala pemimpin itu bisa membuat suatu visi dan misi dalam organisasinya untuk mencapai apa yang akan dicapai 5 tahun ke depan misalnya. Ya. Kedua, kadang terjadi konflik dalam suatu organisasi manakala tugas pokok dan fungsi itu tidak jelas dilakukan oleh apa dan dilakukan oleh siapa, sehingga bisa menjadi suatu konflik dalam suatu organisasi. Ya. Di sini peranan suatu pemimpin untuk bisa mengarahkan para anggota organisasi itu agar supaya tugas yang diberikan itu betul-betul sesuai dengan tupoksinya yang bersangkutan. Ya. Kalau seorang pemimpin tidak melakukan hal seperti ini tadi, maka akan berlanjut terus konflik dalam satu organisasi itu. Ya. Nah, sehingga dengan demikian akan bawahan bisa menilai tentang kemampuan daripada kepemimpinan seorang pemimpin itu. Ya. Sebab saya katakan tadi bahwa seorang pemimpin itu harus mampu melerai
anggota organisasi yang bersengketa atau yang terjadi kesalahpahaman. Orang yang pemimpin yang semacam ini adalah pemimpin yang sangat memperhatikan tentang keutuhan kerjasama di dalam organisasi itu. Ya. Bagi seorang pemimpin yang telah membangun suatu visi dan misi organisasi, maka harus menjadi tuntutan bagi para bawahan untuk bisa melaksanakan visi dan misi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi itu. Nah, pemimpin yang semacam ini, maka itu tadi silakan pemimpin yang visioner, yang selalu memikirkan masa depan organisasi. Saya kira demikian mungkin jawaban yang saya lakukan. Mudah-mudahan Pak Ruslan bisa menyempurnakan jawaban ini. Iya, terima kasih banyak Pak. Langsung saja ke pemateri kedua. Dipersilakan Bapak Ruslan. Oke, baik, terima kasih. Jadi gini, pertanyaan organisasi yang pengaruh pimpinan. Nah, demikian juga tadi yang disampaikan oleh pemateri pertama bahwa terjadinya konflik ini karena mungkin dipengaruhi oleh tidak memahami tidak memahami tentang tupoksi daripada bawahan. Nah, terus kemudian antara bawahan dengan atasan itu mungkin bisa terjadi saja konflik karena tidak memahami istilahnya kalau kita bahasakan job description-nya ya, job description atau tugas fungsinya yang tidak dipahami. Nah, sehingga dalam hal pengambilan keputusan, tadi saya sampaikan sebenarnya dalam PowerPoint itu bahwa setiap pimpinan harus melakukan musyawarah ketika dia melakukan tindakan, memutuskan apa yang harus kita lakukan, apa tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan berkaitan dengan kinerja. Nah, sehingga terjadi konflik dalam organisasinya. Karena kalau kita pahami sebenarnya bagaimana menjalankan manajemen pemerintahan, bagaimana menjalankan manajemen organisasi untuk kemudian menghindari namanya konflik organisasi. Nah, caranya itu harus melakukan musyawarah untuk mufakat dalam rangka memutuskan apa yang semestinya kita putuskan, terus kemudian apa yang seharusnya kita jalankan. Itu barangkali sekedar tambahan dari saya. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Oke, mudah-mudahan berterima jawaban dari kedua pemateri kita ya terkait konflik dalam organisasi itu sendiri. Oke, ada pertanyaan kedua dari Muhammad Sanur. Muhammad Sanur, silakan dibuka mic-nya, Dek. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi materinya cukup menarik mengenai tentang kepemimpinan. Nah, di sini saya akan mempertanyakan jika ada dalam kepemimpinan itu dia memutuskan suatu misi yang dimana di pemerintahan tersebut itu dan sisi kepemimpinannya itu menurutnya baik kepada yang dipimpinnya atau kepada masyarakat. Namun kebanyakan itu pemimpin mengambil keputusan. Nah, itu tidak diterima oleh masyarakat atau yang dipimpinnya. Nah, jika itu bertolak belakang dengan keinginan masyarakat, nah itu biasa pemimpin itu ada yang egois. Maksudnya dia akan melakukan misi tersebut karena itu menurut pemimpin itu baik. Namun di masyarakat itu tidak baik. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal tersebut? Oke, jadi ini mengenai pemimpin yang otoriter ya? Seperti itu ya? Ya. Oke, terima kasih. Silakan langsung saja ke Bapak Wakil Rektor. Silakan Pak. Terima kasih.
Ini juga muncul pertanyaan yang sangat bagus lagi. Jika ada pemimpin membuat suatu misi, lantas misi itu dianggapnya sudah bagus sekali, tetapi ternyata atau faktanya masyarakat tidak mau menerima karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Memang kadang ini terjadi. Di sini akan saya jelaskan tentang bagaimana ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Artinya pemimpin yang mau berlaku keputusan sendiri. Pertama, pemimpin itu hanya memerintah. Dua, jarang melakukan diskusi dengan bawahan. Tiga, tidak memberikan kewenangan kepada bawahan. Keempat, tidak memberikan pujian. Kelima, selalu terjadi konflik. Keenam, tidak terbuka atau tidak transparan. Ada Pak, kedengaran. Ketujuh, tidak bertanggung jawab. Kedelapan, pimpinan tidak memiliki visi. Tidak akan bisa menjalankan tim. Kesembilan, ketika pemimpin gagal memimpin dirinya sendiri. Ke-10, terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu. 11, terlibat politik kantor. 12, tidak punya tujuan kerja. 13, menyalahgunakan sumber daya. 14, tidak melihat peluang. 15, tidak percaya diri. Artinya, manakala ada pemimpin tadi yang memiliki sifat 15 jenis tadi itu, maka sesungguhnya dia bukan pemimpin ideal. Nah, begitu pula halnya kalau ada pemimpin membuat suatu visi atau misi sendiri tanpa melibatkan anggota masyarakatnya, maka kemungkinan saja masyarakat tersebut tidak akan menerima gagasan yang disampaikan oleh pemimpin itu. Contoh yang paling ideal, ada beberapa kepala desa di Indonesia ini membuat suatu kebijakan atau visi, tidak melakukan bermusyawaratan dengan para anggota masyarakatnya, terutama para anggota DPD. Nah, sehingga terjadi konflik antara pemimpin dengan masyarakatnya. Olehnya itu, sangat seorang pemimpin harusnya menghindari ke-15 poin itu tadi. Harus selalu melakukan hal-hal yang dicanangkan tadi yang bertentangan dengan yang 15 poin tadi. Saya kira demikian mungkin jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Lanjut ke pembicara kedua kita. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kasus atau kejadian yang seperti ini? Silakan Pak. Oh iya ya, baik, terima kasih. Jadi gini, saya pikir apa yang dijelaskan oleh pemateri pertama tadi cukup jelas. Terus kemudian yang saya mau tambahkan adalah pemimpin sebenarnya itu harus memahami dirinya dulu, karena kepemimpinan itu berkaitan dengan kepribadian kita, ya, berkaitan dengan kepribadian ataupun berkaitan dengan diri sendiri. Nah,
sebenarnya kalau kita memahami supaya kemudian bisa diterima di halayak banyak atau di masyarakat, paling tidak kita harus paham bahwa kepemimpinan itu adalah sebagai pelayanan, ya. Kepemimpinan itu adalah sebagai pelayanan. Nah, terus kemudian di materi kita tentang tadi saya sudah sampaikan tentang kriteria pemimpin yang kuat, ya. Tadi kalau permasalahan tadi sudah disampaikan oleh Pak Suhaib, terus kemudian saya mau kembali ke kepemimpinan visioner, ya, visioner. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa pemimpin yang kuat sebenarnya ini adalah pemimpin yang memiliki visi dan misi, atau orang-orang menjadi apa, ya, visioner, ya. Yang pertama ini adalah mampu berpikir, ya, berbicara dan bertindak tidak hanya hari ini, tapi mungkin esok atau lusa dan seterusnya. Nah, terus kemudian pemimpin itu harus memiliki nilai yang positif, ya, harus memiliki nilai yang positif dengan bercermin pada sifat-sifat. Kalau kita mau bawa ke sifat agama, kalau Rasulullah kalau kita mau istilahnya memiliki nilai yang positif dengan mencermin kepada sifat Rasulullah, itu ada kita istilahkan namanya staff, ya. Staff itu di staff ini adalah apa lagi namanya, staff ini biasanya kita singkat jadi sidik atau jujur, ya. Sidik, mampu membangun kepercayaan atau staff. Terus kemudian T-nya itu adalah tablik. Kalau itu yang dimiliki oleh seorang pemimpin jadi staff, itu saya yakin bisa berjalan dengan baik. Nah, itu maksudnya sidik itu adalah jujur, mampu membangun kepercayaan, ya, mampu membangun kepercayaan. Itu tadi. Terus kemudian tabliknya ini mampu mengajak seluruh komponen untuk tumbuh dan berkembang bersama. Nah, terus kemudian amanah. Staff itu tadi SPA, amanahnya itu. Amanah itu ya berusaha untuk memelihara dan menunaikan amanah dan janjinya. Terus kemudian potana. Kalau kita singkat staf tadi ada patana. Patana ini artinya orang cerdas yang mampu menghadapi berbagai permasalahan dan dapat memberikan solusi terbaik. Nah, itu. Jadi tadi kalau sebenarnya ada tadi disampaikan oleh pemateri pertama ada 16 poin kalau tidak salah yang harus dipatuhi oleh pemimpin supaya kemudian bisa terjalin baik dengan ataupun bisa diterima sesuatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu di masyarakat. Itu barangkali untuk sementara, nanti kita kembangkan mungkin nanti kita offline, ya. Oke, silakan saya kembali ke moderator. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke, adik-adik masih ada pertanyaan lagi? Silakan gunakan raise hand. Oke, ada dari Rahim Kadir. Oke, tapi sebelumnya ada satu pertanyaan yang masuk via WA. Ini menanyakan bagaimana seorang pemimpin menanggapi sebuah kritik dari orang yang dipimpinnya. Oke, ini mungkin berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya Pak, mengenai pemimpin yang otoriter tadi. Ya, jadi bagaimana seorang pemimpin menanggapi sebuah kritik dari bawahannya. Ya, mungkin dari Bapak Rustan dulu, dipersilakan Pak. Bagaimana? Oke, baik. Seorang pemimpin menanggapi. Bagaimana seorang pemimpin menanggapi kritik dari orang-orang yang dipimpinnya? Kritik. Ya, silakan Pak. Halo? Iya, ya Pak. Pak, coba jawab. Bapak Rustan dulu. Silakan Bapak Rustan. Oke, baik. Jadi artinya gini, kalau kepemimpinan otoriter ini kan kadang memang terjadi di mana-mana. Kalau kita bicara dalam ruang lingkup Indonesia, ini terjadinya biasa intervensi luar biasa, ya. Bahkan terjadi diskriminatif, ya, diskriminatif itu terjadi sehingga muncullah namanya kepemimpinan yang otoriter, di mana keinginan pemerintah itu untuk kemudian memaksakan kehendak untuk dilaksanakan. Nah, itu tadi berkaitan daripada awal jawaban kami berdua bahwa sebenarnya kalau pemimpin itu harus paham karena berkaitan dengan kepribadian masing-masing pemimpin. Nah, sehingga muncul otoriter. Nah, otoriter ini ketika dia tidak pahami dirinya sebagai pemimpin yang baik. Nah, sehingga tadi saya sempat singgung tentang sebenarnya kalau kita mengacu pada
pemimpin yang visioner sebenarnya ini harus mampu berpikir, mampu berbicara dan bertindak, tidak hanya hari ini. Jadi bertindak bukan sewenang-wenang maksudnya, tapi dia harus memastikan bahwa bagaimana kemudian antara pemimpin dengan bawahan itu untuk bisa bekerja sama dengan baik. Nah, itu kemudian karena rata-rata sebenarnya kalau pemimpin yang otoriter terjadi di luar negeri. Misalnya saya kasih contoh ya, pernah kita lihat Presiden Amerika yang baru terganti ya, itu sebenarnya dia adalah pemimpin yang otoriter, memaksakan kehendak untuk kemudian dijalankan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, itulah salah satu kepemimpinan yang otoriter. Itu barangkali sebentar dari saya, nanti disempurnakan oleh Pak Warek II sebagai pemateri pertama. Silakan. Oke, baik. Langsung saja Pak, Bapak Warek. Oke. Ini bagus pertanyaannya ini. Bagaimana seorang pemimpin menanggapi kalau terjadi kritik atau saran dari masyarakat atau organisasi? Seorang pemimpin yang ideal ya harus selalu memperhatikan atau menanggapi apa inspirasi atau aspirasi yang muncul dari bawah. Nah, seperti di Indonesia sekarang, memang ada kecenderungan saya lihat bahwa para pemimpin sekarang tidak menerima namanya kritik, tidak menerima namanya saran, yang dianggapnya sendiri bahwa saran atau kritik itu sangat mengganggu jalannya pemerintahan. Jadi mungkin tadi dijelaskan oleh Pak Rustam bahwa itu mungkin suatu ciri atau tipe otoriter, ya, otoritarianis atau dominator. Di mana dalam tipe ini pemimpin bertindak diktator pada bawahannya, cenderung melakukan pemaksaan dalam menggerakkan kelompoknya. Di sini kewajiban bawahan adalah untuk mengikuti dan menjalankan perintah. Tak boleh ada saran dan bantahan dari bawahan. Mereka diharuskan patuh serta setia secara mutlak kepada pemimpinnya. Kendati penuh ada pada pemimpin atau bersifat satu arah. Contoh pemimpin diktator seperti Adolf Hitler, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, Hosni Mubarak, dan lain-lain. Di dalam kepemimpinan otoriter ini ada kelebihan, di mana keputusan akan dapat diambil dengan cepat karena mutlak hak pemimpin. Tak ada bantahan dari bawahan. Dua, pemimpin yang bersifat otoriter pasti bersifat tegas. Sehingga apabila terjadi kesalahan dari bawahan, maka pimpinan tak segan untuk menegur. Ketiga, mudah melakukan pengawasan. Itu kelebihan daripada tipe otoriter. Namun terdapat beberapa kelemahan. Pertama, suasana kaku, mencekam, dan menakutkan karena sifat keras dari pimpinan. Kedua, menimbulkan permusuhan, memunculkan keluhan, dan rawan terjadi perpindahan karena bawahan tidak merasa nyaman. Tiga, bawahan akan merasa tertekan karena apabila terjadi perbedaan pendapat, pemimpin akan menganggapnya sebagai pembangkangan dan kelicikan. Keempat, kreativitas dari bawahan sangatlah minim karena tidak diberikan kesempatan mengajukan pendapat. Mudahnya melahirkan
kubu oposisi karena dominan pemimpin yang berlebihan. Kemudian selanjutnya disiplin yang terjadi seakan-akan karena ketakutan dan hukuman, bahkan pemecatan dari atasan. Yang terakhir, pengawasan dari pemimpin hanya bersifat mengontrol apakah perintah yang diberikan sudah dijalankan dengan baik oleh anggotanya. Kalau ditinjau dari sisi kepemimpinan yang ideal dalam suatu organisasi atau dalam suatu pemerintahan, harus pemimpin itu memiliki tipe demokratis. Sebab tipe demokratis membawakan banyak kelebihan. Tipe kepemimpinan demokratis adalah kebalikan dari pemimpinan otoriter. Di sini pemimpin ikut berbaur dan berada di tengah-tengah anggotanya. Hubungan yang tercipta juga tidaklah kaku, seperti majikan dengan bawahan, melainkan seperti saudara sendiri. Pemimpin selalu memperhatikan kebutuhan kelompoknya dan mempertimbangkan kesanggupan kelompok dalam mengerjakan tugas. Pemimpin juga mau menerima masukan dan saran dari bawahannya. Contoh dari pemimpin demokratis, misalnya Presiden John Kennedy dari Amerika, Mahatma Gandhi dari India, dan lain-lain. Adapun kelebihannya, hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis dan tidak kaku. Kedua, keputusan dan kebijaksanaan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan peranannya. Ketiga, mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapat dan saran. Keempat, bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk menyelesaikan tugas. Kelima, bawahan akan merasa bersemangat karena merasa diperhatikan. Keenam, tidak mudah lahir kubu oposisi karena pemimpin dan bawahan sejalan. Adapun kelemahannya dari tipe kepemimpinan demokratis, proses pengambilan keputusan akan langsung lama. Lagi proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Kedua, sulitnya akan tercapainya kata semufakat. Ya, Miss. Halo, monitor nih. Sulpan. Ya. Maaf. Oke. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya tadi. Mohon maaf koneksi saya sedikit kurang tadi. Oke. Mohon maaf ada dua pertanyaan lagi ya. Pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan di kelas masing-masing pada PPT masing-masing. Berhubung karena kita dikasih oleh waktu. Ya, sekarang sudah menunjukkan pukul 15 lewat 10 menit.
waktu kita sudah habis di sesi kelas online ini. Jadi adik-adik nanti bisa melanjutkan sesi tanya jawab di kelas masing-masing bersama dengan mentor masing-masing. Sebelum tutup mungkin closing statement dari kedua pembicara. Disilakan kepada Bapak pembicara pertama, closing statement-nya Pak, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan dalam sesi terakhir ini, bahwa dengan kita mempelajari tentang karakter kepemimpinan, mudah-mudahan adik-adik para mahasiswa bisa menjadi pedoman atau bisa menjadi bahan nalar, bahan renungan untuk kita semua, untuk bisa kita manfaatkan sebagai generasi muda yang akan kelak menjadi pemimpin masa datang. Ya. Kedua, dengan menguasai tentang pengertian kedisiplinan kepemimpinan ini, tentu kita bisa mengukur kepada diri kita, saya masuk pada tipe kepemimpinan yang bagaimana, dan bagaimana bisa memperbaiki kepemimpinan yang dimiliki sementara untuk nantinya bisa menjadi bahan dalam kelak manakala adik-adik menjadi seorang pemimpin bangsa di masa akan datang. Yang ketiga atau yang terakhir, mudah-mudahan dengan keikutsertaan adik-adik sekalian di dalam mengikuti perkuliahan ini, adik-adik bisa lebih memahami lagi dan bisa menjadi acuan untuk mencari referensi lagi yang lain tentang kepemimpinan yang perlu kita baca. Saya kira demikian dan saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Bapak Rustan, silakan Pak statement untuk materi kita hari ini. Baik, terima kasih sama moderator. Sebenarnya kalau persoalan kepemimpinan ini sangat baik memang untuk kita pelajari lebih lanjut kaitan daripada bagaimana kita membangun komitmen masa depan untuk kemudian bisa menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang patuh terhadap apa yang menjadi perintah daripada undang-undang ataupun aturan lainnya, yang kemudian bagaimana sebenarnya pemimpin itu bisa melakukan bisa melakukan beberapa perubahan ataupun menjadi seorang visioner. Nah, perubahan tadi saya sudah sampaikan lebih awal sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai mahasiswa mampu mengenali karakteristik tentang pemerintahan, pribadi pemimpin yang efektif. Terus kemudian yang kedua ini bagaimana kemudian kita bisa menerangkan tentang bagaimana kepemimpinan yang mengubah organisasi dewasa ini. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita membahas kepemimpinan sesuai dengan situasi di organisasi dan bagaimana karakteristik organisasi dapat menggantikan perilaku kepemimpinan yang lebih baik. Itu barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kedua pembicara kita, Bapak Suhaib Hanan dan Bapak Rustan. Terima kasih adik-adik telah mengikuti sesi kelas pendidikan karakter dengan tema kepemimpinan. Semoga kelak adik-adik menjadi pemimpin yang baik, bisa bertanggung jawab, bisa mengayomi semua bawahan orang-orang yang dengan baik, terlebih bisa menjadi motivator bagi orang-orang yang dipimpin jadi pemimpin yang visioner. Kita berjumpa lagi besok dengan materi yang berbeda. Kembali kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian para partisipan